tapi. Terus apa lagi? Ya kan tadi disinggung juga programnya. Nah kalau lebih detailnya gitu programnya apa aja? Oke, jadi kan kalau dari tata kecantikan itu ada tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, terus ada tata rias pengantin. Nah, berkembang lagi kita lihat peluang pasar, maksudnya apa ya? Jadi kalau di vokasi itu kita ngadainnya analisis training need analisis. Jadi kita selalu bikin training need analisis itu setiap tahun karena kita lihat tuh peluang apa sih yang bisa kita tangkap. Setelah 3 program itu ada tata boga, ada tata busana, terus ada menjahit garment, ada las, ada servis handphone, ada komputer, terus hotelan, spa juga ada. banyak banget, lebih dari 10 ternyata gitu. Oh, kurang keras. Oh iya ya. Siapa lagi? Bisa disebutin nggak mitra kerja yang bekerja sama di LKPTQ? Oke. Kalau mitra kerja kita udah banyak banget, alhamdulillah. Karena kan dari satu bidang itu kita harus wajib punya DUDI namanya ya, dunia industri. Jadi kita tuh minimal dengan satu perusahaan tuh harus ada gitu. Jadi kalau dari tata kecantikan itu kita udah sama makeover, udah sama. Kalau perusahaannya namanya bukan makeover ya, PT Paragon. Itu kita udah kerja sama. Terus untuk UMKM-nya kita salon sudah ini ya, udah banyak juga diantaranya Valentine Salon. Kalau Valentine Salon itu kita sekaligus workshop. Jadi ketika sudah pelatihan, misalkan sudah 2 bulan di sini, nanti dilatih tuh, disimpan di salonnya langsung, biar mereka tahu gimana sih suasana lingkungan kerja tuh seperti apa gitu ya. Untuk tata kecantikan itu ya diantaranya. Tapi kalau disebutin sih banyak banget, cuman kita yang ini aja ya, yang sering digunakan aja. Lalu kalau dari tata busana sama tata operator garment itu kita sama PT. PT tuh bukan ini ya, bukan PT, tahu kan? Bukan PT setengah-setengah. Bukan, PT itu kayak perusahaan besar. Nah kalau misalkan garment itu kan mencakup banyak banget. Kalau permintaan juga kita banyak banget. Sekali permintaan itu pasti 1000 orang ke kita gitu. Kita udah sama Theodore, tapi Theodore sekarang udah collapse. Kita sama Sansan, sama Alutfi, sama Solu, terus masih banyak lagi sih. Iya, Dasto, tahu Reja nggak? Reja Ramli. Nah itu kita udah kerja sama. Terus sama pabrik topi tuh, apa pabrik topi tuh aku lupa. Yang di sini tuh Sanen, banyak banget, saking banyaknya. Kalau tata busana sama operator garment tuh banyak banget karena kita sering banget. Jadi misalkan di sana onsite training, kayak misalkan ada pegawai baru atau karyawan baru, trainingnya di kita gitu. Tapi nggak selalu di kita, jadi ada onsite itu kita ngirimin instrukturnya ke sana gitu. Terus kalau dari pemerintahan kita udah banyak banget. Kita salah satunya mitra dari Kementerian Pendidikan, terus Kementerian Ketenagakerjaan, terus Kementerian Perindustrian, sama Kementerian Pariwisata. Nah jadi itu tuh setiap tahun kita selalu ada kerjasama sama pemerintah. Karena kan kita sudah jadi mitra, jadi wajib melakukan program dengan pemerintah kayak gitu. Terus apa lagi? Kalau cepet ya? Iya Kak, kan di Jawa Barat, terutama di Tasik itu kan banyak ya pusat pelatihan kayak gini. Bagaimana gitu cara LKP ini menganalisa kompetitor gitu? Oh, kompetitor. Kalau baiknya ya, kalau misalkan usaha itu memang kita harus peka dengan kompetitor. Tapi jangan jadikan itu sebagai hambatan atau kayak aduh ini udah ada gitu. Jadi kalau aku pribadi selama menjalankan ini fokus aja. Ketika kita ada peluang,
mungkin memang ada kompetitor itu ada ya, cuman kalau aku tuh lebih fokus sama diri sendiri tanpa apa ya, kayak kompetitor tuh Pembahasan iya kan ada orangnya yang kayak misalkan ada kompetitor tuh kayak udah insecure gitu ya. kalau aku tuh lebih ke fokus sama program aku aja, karena kita yakin kalau sama kita sendiri dan kompetitor itu kan punya kelebihan masing-masing yang bisa ditonjolkan. Nah, jadi selagi ada kompetitor ya kita manfaatkan sebagai motivasi gimana caranya kita bukan mendistribusikan yang terbaik aja gitu, gimana caranya gitu, kayak gitu. Karena kan kita setiap hari kalau di sini tuh ada daily report, jadi setiap minggu tuh kita sama instruktur sama admin itu tuh selalu ada reportnya setiap minggu, jadi pekerjaannya yang telah dikerjakan apa kayak gitu-gitu, jadi ada laporannya. Jadi kan setiap perusahaan pasti beda-beda. Nah, kita kasih tahu nih rahasia di kita tuh kayak gitu. Ada report kayak gitu-gitu. Tujuan didirikan LKP ini apa? Tujuannya ya buat dapet duit ya. Itu yang utama. Realistis. Tapi nih kalian ada kalau keluar dari nanti ya, kalau udah lulus nanti kan dari pendidikan luar sekolah nih, ada rencana buat buka lembaga nggak? Belum, Ada. masih gelap aku. Masih gelap. Terus nanti kalau keluar mau ngapain? Gini ya, kalau lembaga pelatihan itu kita memang nyari duit ya. Semua bisnis itu di semua jurusan atau apapun itu pasti utamanya prioritasnya nyari uang. Tapi kalau lembaga pelatihan ini kita ada juga sosialnya gitu. Karena kan tadi ya banyak kerjasama sama kementerian itu tuh kan gratis. Nah, jadi kan kita tuh ke branding sama orang-orang, oh berarti perusahaan ini tuh sering tuh ngayain yang namanya bukan charity ya, lebih ke kegiatan sosial, karena kita juga sering ngadain pelatihan gratis. Tapi nanti jaga-jaga ya kalian kalau misalkan buka boleh diprioritaskan, itu yang diprioritaskan itu reguler, jadi yang berbayar, jadi jangan gratis. Yang gratis terus. Soalnya Rugi. nggak rugi, nggak rugi, justru besar dari pemerintah, cuman laporannya ribet banget. Itu istilahnya kalian kalau misalkan pernah ada yang ikutan, pernah nggak pelatihan gratis? Iya pernah. Menjahit. Nah gitu ya. Nih kalau misalkan kalian dapat nasi, itu tuh si penyelenggaranya tuh fotoin dari Pas lagi pas turunin makanan, terus pas bagiin, pas lagi makan, itu tuh harus dilaporkan. Jadi ada enak nggak enaknya, enaknya besar dari pemerintah, nggak enaknya laporannya banyak banget, detail banget. Jadi nanti kalau misalkan kalian buka, prioritasnya itu harus Reguler. Berbayar gitu. Gimana caranya? Karena nanti kalau misalkan reguler itu yang ditonjolkan itu pasti marketingnya. Jadi nanti harus punya tim marketing sendiri. Nah, kita di sini kita kerjasamanya sama konsultan. Jadi ada marketingnya sendiri gitu. Hello everyone, let us introduce ourselves from Group 4 of Community Education. We are at the TQ Professional Training Center in Tasikmalaya. The TQ Professional Training Center is a non-formal education institution organized for individual in need of knowledge and skill. There are many programs is here, beauty, bridal makeup, swing, and fashion design is introducing join. With the TQ Professional Fit Training Center.
many graduates from here have successfully opened their own units such as salon, barbershop, and mayorities. There are real law and Yes, the Thank You Professional Training Center is one of the best private training institution in West Java. Thank You Professional is an invested in history, education, culture, research, and technology to nurture the entrepreneur. The vision of this institution helps individuals who previously lacked skill to become skilled. However, the abundance of places offering courses also helps the government in reducing poverty rates. Thank you so much. Bye-bye. Behind the scene. Moreover, the abundance of places offering courses. Thank you so much. Bye-bye. Hello everyone, let us introduce ourselves from Group 4 of Community Education. We are at the Thank You Professional Training. Kalah Saralti nih.